supaya kita dibimbing ke air yang tenang, rumput yang hijau, dan kita makan dengan kenyang, karena Tuhan janji kita akan makan dengan kenyang. Tetapi kita harus memiliki apa? Rendah hati. Jelas sekali. Yang bisa dibimbing adalah orang yang rendah hati. Dan kalau orang itu rendah hati dan dibimbing Tuhan, maka Tuhan janji dia akan makan dengan kenyang. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga buat hari yang indah ini. Engkau telah memberkati hari ini untuk kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripadamu ya Tuhan. Berdoa Tuhan Engkau memberkati kami semua yang mengikuti ibadah lewat online ini. Tuhan menjamah kami semua lewat firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang hadir menguatkan, meneguhkan dan memberkati kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Rabi hamba-Mu telah menyampaikan firman, dan firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya. Saudara yang siap dengarkan firman bersama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Baik, shalom. Puji Tuhan Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan tentang hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Hari-hari ini kita hanya bisa hidup kalau ada pemeliharaan Tuhan. Jadi bagaimana kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Saya ajak saudara kita akan membaca dalam Mazmur 23 ayat 1. Jadi hidup dalam pemeliharaan Tuhan, saya catat di sini ada 3 poin penting yang akan kita pelajari. Dan poin yang pertama adalah poin di mana kita harus tahu janji Tuhan. Mazmur 23 ayat 1, kita lihat yang pertama kita harus tahu janji Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan di situ, saya akan bacakan. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita melihat hari ini di mana bahwa Tuhan berjanji. Tuhan adalah gembala yang baik. Tema pagi hari ini adalah Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu tahu bagaimana kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sudah tentu pertama dalam keadaan kondisi yang terjadi hari-hari ini, kita harus tahu janji Tuhan. Karena janji Tuhan atau firman Tuhan itu akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan Alkitab berkata adalah menjadi pelita dan terang dalam kondisi keadaan apapun, seperti yang hari-hari ini kita sedang hadapi. Namun saudara, yang pertama kita harus ingat janji Tuhan atau firman Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa firman itu terang.
Firman itu penuntun karena dia terang, walaupun saudara dunia mengalami kegelapan, tapi firman itu akan menuntun jalan hidup orang percaya di dalam terangnya Tuhan. Dia menuntun kaki kita, langkah kita, hidup kita penuh kepastian. Jadi saudara, salah satu cara untuk saudara kita sebagai orang Kristen tetap bisa hidup kuat dalam tantangan apapun yang kita hadapi, yang pertama, kita sudah harus tahu janji Tuhan atau firman Tuhan. Nah saudara, dan pagi ini saya ajak saudara untuk kita melihat janji Tuhan dalam Mazmur 23. Janji Tuhan dalam Mazmur 23 ini sangat luar biasa sekali, di mana bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah gembala yang menuntun kehidupan gerejanya, orang yang percaya kepadanya. Nah sebab itu saudara, kalau Tuhan adalah gembala yang baik, maka saudara kita akan bisa juga melihat poin-poin selanjutnya di mana ada begitu banyak janji-janjinya. Dia sebagai gembala yang baik, dia punya janji-janjinya kepada kita. Nah, baik, saya ajak saudara untuk kita melihat dikatakan di sini Tuhan adalah gembalaku. Kata Tuhan adalah gembalaku artinya bahwa saudara kita menjadikan Tuhan gembala kita. Kita menjadikan Tuhan pemelihara kita yang menuntun kita. Jadi kita harus tahu bahwa ada janji Tuhan dengan kita sebagai orang yang percaya bahwa dia adalah gembala kita. Dia adalah penuntun kita dalam hidup ini. Itu yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Jadi tidak ada yang lain, tapi Tuhan adalah gembala kita. Kalau dia gembala, dia pimpin, dia tuntun. Nah saudara, kalau kita lihat contoh gembala dan domba saudara, domba itu tidak sanggup berbuat apa-apa. Domba itu seperti biasa saja. Kalau kambing sama domba beda. Domba itu hidupnya kalau tidak dibuka pintu, dia tidak akan keluar dari pintu. Saya pernah pelayanan di Pulau Rote, saya melihat di sana banyak domba. Dan domba di sana saudara itu ada di pagar, bikin pagarnya itu kalau di Pulau Rote di pagar pakai batu-batu. Lalu dikasih pintu, disusun batu tinggi, tingginya tidak seberapa, cuma sampai di pinggang ini saja. Batu yang disusun tinggi buat pagar cuma setinggi pinggang. Lalu dibikin pintu pakai pintu kayu. Pintu. Nah selama saudara ternyata begitu bangun pagi-pagi, kalau tuannya, gembalanya belum buka pintu, mereka juga tidak akan keluar. Mereka tetap di situ. Walaupun di lingkungan di luar sana kita lihat itu ada kambing-kambing sudah cari makan. Tapi kalau selama gembalanya belum buka pintu, mereka tidak akan keluar. Mereka tetap ada di dalam situ. Dan pagar cuma setinggi pinggang, mereka tidak akan lompat. Pada logikanya mereka bisa lompat keluar. Tapi mereka tidak lompat itu. Tapi kalau kambing beda, sudah tinggi sampai di bahu itu pagar pun dia masih bisa lompat keluar. Nah ini bedanya. Artinya domba itu dia selalu mau dapat tuntunan, bimbingan. Bahkan kalau kita lihat di sana saya perhatikan domba itu sampai tai matanya pun dia tidak bisa sanggup membersihkan. Artinya apa? Dia hidup itu dalam tuntunan gembalanya, diatur gembalanya. Nah, Alkitab berkata di sini bahwa Yesus itu gembala. Gembala untuk kita. Nah, saudara, jadi yang pertama bahwa kita harus tahu Tuhan adalah gembala kita dan takkan kekurangan aku. Ini janji Tuhan. Dia gembala kita dan kita tidak akan mengalami kekurangan. Nah saudara, dan ada banyak janji selanjutnya dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah ini janji-janji Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi selanjutnya. Saya kira ini ayat hafalan untuk kita semua. Bahwa Mazmur 23 ini menjadi bagian dalam hidup kita. Hari-hari ini kita harus ucapkan Mazmur 23 menjadi bagian dalam hidup kita.
renungkan ini, ucapkan, supaya janji-janji Tuhan ini tetap kita ingat. Kalau kita ingat janji Tuhan, maka kita tidak akan bimbang dan ragu. Sebab Tuhan adalah gembala kita. Nah saudara, janji-janjinya ini seperti apa saja, saudara bisa perhatikan di situ. Tapi saya mau ajak saudara untuk secara cepat saja kita lihat. Saya tidak akan membahas semuanya. Kita akan melihat dalam 3 Yohanes 2. 3 Yohanes 2, saya bacakan di sini. Iya, 3 Yohanes 2. Dikatakan di saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah saudara, Alkitab berkata di sini, aku berdoa semoga supaya engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Tuhan memelihara kita itu, Tuhan juga rindu supaya kita mengalami baik-baik saja. Baik tubuh, jiwa, dan roh kita sehat. Itulah kerinduan Tuhan. Dia sebagai gembala yang baik, dia menuntun kita untuk kita hidup tubuh sehat, jiwa sehat, dan roh sehat. Ada 3 hal penting, tubuh sehat, jiwa sehat, roh sehat. Inilah janji Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan berjanji dia menjadi gembala yang baik. Bahkan dikatakan bahwa Paulus juga berdoa supaya kita mengalami demikian. Kita mengalami dipelihara oleh Tuhan. Tubuh kita, jiwa dan roh dipelihara Tuhan. Kata baik-baik saja dalam bahasa Yunani dikatakan eudo, yang artinya mempunyai perjalanan yang baik. Kata eudo yang artinya mempunyai perjalanan yang baik atau dipimpin pada jalan yang baik. Nah, jadi firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya perjalananmu baik, dipimpin pada jalan yang baik. Nah saudara, ini sesuatu yang hebat sekali. Ada janji Tuhan di sini. Paulus berkata, aku berdoa supaya engkau mendapatkan jalan yang baik dan dipimpin pada jalan yang baik. Nah, kata dipimpin dan dituntun pada jalan yang baik, inilah yang dikatakan juga dalam Mazmur 23 tadi. Bahwa Tuhan sendiri berjanji. Dikatakan bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, saudara, di sini ada janji-janji Tuhan. Tuhan yang berjanji dia akan pimpin kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwa kita. Ini semua bicara tentang pemeliharaan tubuh kita, jiwa kita, dan ruh kita dipelihara oleh Tuhan. Bukan hanya Tuhan pelihara roh kita sudah pasti selamat. Nah, bukannya sampai di situ, jiwa kita dia berikan ketenangan dan tubuh kita pun dia pelihara. Artinya bahwa seperti yang didoakan oleh Paulus di sini, bahwa seperti dikatakan dalam kitab Yohanes tadi, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus ini didoakan. Didoakan sungguh-sungguh, aku berdoa supaya tubuhmu sehat, jiwamu, rohmu, kamu baik-baik saja dalam perjalanan hidup ini. Apa yang dikatakan dalam Yohanes, itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Hari-hari ini kita doakan janji-janji Tuhan. Tuhan janji dalam Mazmur 23. Dia pelihara kita. Kita doakan itu. Doakan itu sungguh-sungguh. Tuhan, engkau janji
bahwa Engkau pelihara. Tuhan, Engkau janji bahwa Engkau memberkati. Tuhan, Engkau janji bahwa Engkau akan menuntun kami ke air yang tenang, rumput yang hijau. Kami mau ambil itu, kami mau terima itu. Kami mau timba dari sumur kehidupan-Mu. Nah, ini merupakan doa kita di hari-hari ini. Janji Tuhan itu akan digenapi kalau kita responi dengan baik. Kalau kita responi dengan baik, kita doakan itu, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, jadi di sini kita lihat bahwa benar sekali ada janji Tuhan dan ada doa supaya benar-benar janji Tuhan itu terjadi atas kita. Bahwa benar-benar Alkitab menjelaskan bahwa kita perlu alami itu. Kita perlu mengambil itu. Mengambil berkat kesehatan, mengambil berkat pemeliharaan Tuhan, mengambil berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita lewat doa-doa kita hari-hari ini. Di hari-hari ini tantangan pergumulan boleh ada, tapi percayalah waktu saudara berdoa sungguh-sungguh, minta berkat kesehatan, ya, tubuh, jiwa dan roh, pasti kita akan baik-baik saja. Itu kata Alkitab, itu kata firman Tuhan. Tinggal kita lakukan, maka itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, saudara, lalu saudara, waktu kita berdoa, kita percaya janji Tuhan, kita berdoa minta janji Tuhan, maka kemudian saudara kita perlu tahu juga, tahu yang pertama kita perlu tahu janji Tuhan dan kita doakan itu. Yang kedua kita perlu tahu juga, yang kedua kita perlu tahu ATM-nya Tuhan. Nah, jadi ternyata Tuhan itu pelihara kita pakai ATM-nya loh. Luar biasa. Dia pelihara kita pakai ATM-nya. Nah, kita perlu tahu supaya kita tidak bimbang, ragu dan takut lagi. Filipi 4 ayat 19. Saya bacakan Filipi 4 ayat yang ke-19. Iya. Filipi kita lihat dulu Filipi Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, jadi bagaimana Tuhan pelihara kita? Dia janji, kita doakan. Dari mana datangnya berkat itu? Nah, ternyata Tuhan janji di sini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Hebat sekali. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, segala loh. Tuhan janji segala keperluan kita. Segala kebutuhan hidup kita. Tuhan janji. Dia akan memenuhinya. Dia akan memenuhinya. Menurut apa? Menurut apa? Nah, ini ayat bagus sekali. Menurut apa? Dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Hebat. Jadi ini yang saya sebut menurut ATM-nya Tuhan. Tuhan punya kekayaan, Tuhan punya kemuliaan semua saudara. Dia pakai untuk pelihara kita. Hebat sekali. Nah, jadi ayat ini jelas sekali dikatakan, Allahku akan memenuhi. Dia akan memenuhi. Jadi bukan hanya membuat setengah. Tidak ada, tetapi dia memenuhi. Kalau kita isi air di gelas baru setengah itu belum penuh. Harus sampai penuh. Itu baru dikatakan penuh. Kalau baru sedikit kita bilang sedikit. Kalau sudah setengah kita bilang setengah. Hampir penuh kita bilang hampir penuh. Tapi kalau sudah penuh, nah itu baru penuh. Nah, Tuhan janji dia pelihara kita sampai penuh. Sampai penuh. Segala yang kita perlukan dipelihara sampai penuh. Ini hebat sekali loh. Sampai penuh menurut apa? Menurut kekayaan. Menurut kekayaan
kekayaan dan kemuliaannya. Jadi bukan kekayaan kita, bukan kekayaan orang tua kita, bukan kekayaan siapa-siapa. Tetapi kekayaan Tuhan. Berarti ini bicara tentang ATM-nya Tuhan. Hebat ini. Jadi ternyata Tuhan punya ATM, simpanan, itu kekayaannya, kemurahannya, dia pakai untuk memelihara orang-orang percaya. Dia pakai untuk memelihara kita semua. Satu janji Tuhan yang hebat sekali dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Janjinya jelas sekali. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara, Tuhan janji, Tuhan pelihara pakai ATM-nya Tuhan. Nah, kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Dia janji. Dia janji. Yang percaya kepada Dia, yang hidup di dalam Dia, Dia pelihara pakai seluruh kekayaan dan kemurahan. Nah, kekayaan ini bicara semua yang Tuhan sudah ciptakan. Bicara tentang semua yang ada, yang kelihatan. Tuhan pakai untuk pelihara kita. Tetapi bicara juga tentang kemuliaannya. Ini bicara sesuatu yang rahasia. Yang mungkin belum kita tahu. Yang mungkin kita belum pahami itu. Tetapi itu pun Tuhan pakai untuk pelihara kita. Jadi ada kekayaan Tuhan, ATM-nya Tuhan yang kelihatan, dan ada kekayaan Tuhan yang tidak kelihatan. Alkitab berkata kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan segala sesuatu. Nah, kemuliaan Tuhan itu merahasiakan segala sesuatu. Nah, jadi ada hal-hal tertentu di dalam Tuhan yang masih merupakan rahasia. Nah, bicara kekayaan Tuhan, kita bisa lihat ciptaan Tuhan begini hebat. Emas, perak, intan, permata, segala semua ciptaan Tuhan. Ikan di laut, burung di udara, semua hewan, ternak, ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Seluruh kekayaan yang ada punya Tuhan. Tuhan pakai untuk pelihara kita. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan janji di sini, Dia bukan hanya pelihara kita menurut apa yang ada. Menurut apa yang Dia ciptakan. Tidak seperti itu saja. Tetapi Dia pelihara kita juga menurut apa? Kemuliaannya. Nah, ini hebat sekali. Kemuliaannya artinya masih banyak rahasia-rahasia daripada Tuhan. Masih ada ATM Tuhan yang kita belum tahu. Yang kita belum lihat. Maka itu Alkitab janji. Apa yang belum pernah dilihat dengan mata. Apa yang belum pernah didengar oleh telinga. Apa yang belum pernah timbul dalam hati. Tuhan siapkan itu semua untuk kita yang percaya kepadanya. Nah, Tuhan janji sampai sedemikian rupa kepada kita yang percaya kepadanya. Artinya benar-benar bahwa Yesus itu gembala yang baik. Tuhan Yesus itu gembala yang baik yang dikatakan Dia menuntun ke air yang tenang, rumput yang hijau. Ini bukan sebuah hal-hal yang hanya bersifat yang ada sementara ini saja Dia pakai untuk pelihara kita. Tetapi rahasia-rahasia kekayaan, rahasia-rahasia keilahian, rahasia-rahasia kemuliaannya, itu pun akan turut Dia berikan kepada kita. Akan turut Dia penuhi kepada kita. Makanya dalam kitab Efesus dikatakan, kita akan mengalami kepenuhan Kristus. Bukan hanya pemeliharaan yang di bumi ini saja. Tapi kita mengalami kepenuhan Kristus. Kepenuhan dari Allah kepada Kristus. Dari Kristus kepada gerejanya. Kepada kita orang yang percaya. Nah, saudara, berkat pemeliharaan Tuhan ini hebat sekali kalau kita renungkan ayat ini. Ini kalau dijabarkan ini sesuatu yang hebat sekali. Ada berkat-berkat kekayaan yang bisa kita lihat. Tapi ada berkat-berkat tuntunan Tuhan
dalam kemuliaan Tuhan yang merahasiakan segala sesuatu. Kita nggak tahu hari-hari ke depan, itu rahasia. Tetapi itu semua ada dalam rencana Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan. Kita nggak tahu hari-hari ke depan tentang bangsa Indonesia. Kita tidak tahu hari-hari ke depan tentang gereja di hari-hari ke depan. Apa yang akan terjadi memang sudah dicatat dalam kitab Wahyu. Tetapi saudara, semua itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan pakai itu, Tuhan tahu itu. Hari ke depan seperti apa yang masih jadi rahasia. Namun bagi orang yang percaya, dia akan bukakan itu. Dia akan pakai itu untuk memelihara kita. Jadi janji Tuhan pelihara kita. Dia tuntun hidup kita. Saudara, ini luar biasa sekali. Tuhan punya ATM yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan menurut kekayaannya. Yang tidak kelihatan menurut kemuliaannya. Semuanya diberikan, dipenuhi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tahu ini, kita tidak akan bimbang, ragu, takut tentang hidup ini. Nah, dunia lagi bingung tentang hidup ini. Dunia lagi tidak tahu tentang hidup ini. Nanti ke depan seperti apa. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berjanji, Dia pelihara kita menurut seluruh kekayaan yang kita lihat. Tetapi menurut kemuliaannya juga, Dia penuhi atas kita. Artinya sebagai orang yang percaya, ada jaminan hari ini dan hari esok itu pasti. Hari ini dan hari esok itu pasti. Nah, mari kita mau katakan bagi kita yang percaya kepada Yesus, saya mau saudara ucapkan dalam hidupmu, dalam perkataanmu, hari ini dan hari esok ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan janji di sini. Firman ini kita ambil menjadi bagian dalam hidup kita, bahwa Allahku, Tuhanku Yesus yang gembala yang baik itu, yang menuntun ke air yang tenang dan rumput yang hijau itu, akan memenuhi segala keperluanku. Ini harus diucapkan, menjadi iman, menjadi percaya kita. Menurut apa? Menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Menurut kekayaan yang ada dan kemuliaan, hal-hal yang belum kita tahu, kita sudah dipenuhi itu. Yang belum kita pahami tentang hari-hari selanjutnya, sudah ada di dalam program Tuhan. Sudah ada di dalam tangan Tuhan. Cara Dia memelihara kita di hari-hari ke depan, sudah ada dalam rahasia Tuhan bagi kita. Ini hebatnya Tuhan, saudara. Dia janji, saya percaya ini akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Nah, inilah yang kita doakan. Inilah yang Paulus juga doakan. Aku berdoa supaya kamu sehat, baik-baik saja. Atau disebut eudo. Nah, supaya kamu mempunyai perjalanan baik, dipimpin pada jalan yang baik. Nah, jalan hari ini, jalan hari esok, semua ada dalam program. Dalam kemuliaan Tuhan, dalam rahasia Tuhan, yang Alkitab berkata, dipenuhi dalam kita. Wah, hebat sekali ini. Jadi bukan belum, saudara, tapi sudah dipenuhi dalam kita. Cuma karena kita belum tahu saja. Tetapi kita sedang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nah, kita sedang berjalan dalam pemeliharaan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Luar biasa sekali ayat ini. Nah, saudara, jadi yang pertama tadi kita perlu tahu janji Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa ada ATM Tuhan. Baik ATM yang sekarang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, masih banyak rahasia-rahasia Tuhan. Nah, dan itu yang perlu kita doakan supaya terjadi dalam hidup kita semua. Nah, yang berikut, yang terakhir adalah bagaimana caranya kita mengalami itu. Sudah tentu tadi dengan doa, dan yang kedua adalah dengan memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati, Mazmur 25 ayat
Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Nah, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, itu harus memiliki kata rendah hati. Nah, domba-domba, Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Domba itu memang memiliki kerendahan hati. Kalau tuannya belum buka pintu, mereka tidak bisa lompat dari pagar itu. Nanti kalau mereka sudah makan di padang rumput, habis selesai, kalau tuannya bersuara, mereka akan datang ikut. Mereka dituntun. Sehingga Alkitab menjelaskan itu domba-domba, dia hanya ikut bimbingan, dibimbing atau bisa diatur, bisa dibimbing. Orang-orang yang bisa dibimbing itu adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Nah, orang yang memiliki kerendahan hati ini, yang bisa dibimbing ini, Alkitab dalam Mazmur 22, kita lihat ayat Mazmur 22 ayat yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Jelas sekali. Jadi supaya kita dibimbing ke air yang tenang, rumput yang hijau, dan kita makan dengan kenyang, karena Tuhan janji kita akan makan dengan kenyang. Tetapi kita harus memiliki apa? Rendah hati. Jelas sekali. Yang bisa dibimbing adalah orang yang rendah hati. Dan kalau orang itu rendah hati dan dibimbing Tuhan, maka Tuhan janji dia akan makan dengan kenyang. Jadi jelaslah sudah Mazmur 23 itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Bahwa Tuhan berjanji dia menuntun kita ke air yang tenang, rumput yang hijau. Dia pelihara kita, dia berkati kita. Tetapi ada syaratnya yang kita harus ikuti, adalah memiliki kerendahan hati supaya bisa dituntun, supaya bisa dibimbing, supaya bisa diarahkan. Itu harus memiliki kerendahan hati. Dan yang kedua, kalau sudah memiliki kerendahan hati, berarti Alkitab janji akan makan dengan kenyang. Puji Tuhan. Saya percaya semua saudara, semua kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akan makan dengan kenyang. Amin. Luar biasa. Semua kita, saya perhatikan, semua sedang makan dengan kenyang. Dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan adalah gembala yang baik, yang dimana bahwa dia janji memelihara kita, menuntun kita, dan itu terbukti sampai hari ini. Semua orang yang percaya kepada Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Baik, saya kira itu sedikit renungan buat kita hari ini. Mari tetap percaya, mari tetap dekatkan hatimu dengan Tuhan, karena dalam memiliki kerendahan hati dan dekat dengan Tuhan, Tuhan tetap pelihara kita. Haleluya.